Shalom, selamat sore teman-teman SLC. Bersyukur pada Shalom, sore Tuhan. kok. Ya, sore Kasis. Teman-teman, bersyukur pada Tuhan kita bisa kembali beribadah. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita memohon agar Tuhan menolong kita di dalam ibadah ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan, kami bersyukur pada sore hari ini Engkau kembali memanggil kami untuk beribadah kepada Engkau. Tuhan, tiliklah hati kami, selidikilah hati kami, ubahkanlah hati kami. Kembalilah, fokuskan hidup kami kepada Engkau ya Tuhan. Bahwa kami kembali boleh hidup bagi Engkau, boleh mendengarkan suaramu. Tolong kami ya Tuhan, kami siap beribadah, menyanyi bagimu. Jikalau ada dosa kami yang tidak diperkenan oleh-Mu ya Tuhan, kami memohon ampun. Dan kami bersyukur karena kasih Tuhan Yesus yang boleh terus memberikan anugerah kesempatan bagi kami kembali bertobat, kembali berjalan bersama dengan Tuhan. Ibadah sore hari ini dimulai dengan mengakui bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Allah yang merencanakan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dia telah menaruh rohnya di dalam hati kita dan menyertai kita untuk melangkah dalam firman-Nya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Saya kasih ke WR. Shalom teman-teman semua. Sebelum kita memulai ibadah SLC kita pada hari ini, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, seperti yang kita tahu, akhir-akhir ini kasus COVID sedang meningkat dan cukup banyak orang yang terserang penyakit. Ditambah lagi dengan adanya musim pancaroba yang terkadang hujan, kadang panas. Namun itu semua nggak menghalangi kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Dan karena itu, Tuhan satu-satunya hal yang tidak tertandingi oleh apapun yang ada di dunia ini. Mari sama-sama dengan semangat kita naikkan pujian ini, tak tertandingi. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, seorang kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa
jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu Teman-teman, selama kita hidup di dunia ini sampai sekarang ini, pasti banyak kejutan yang Tuhan hadirkan atas hidup kita, yang nggak kita sangka-sangka sebelumnya akan terjadi. Tapi kita bisa melewati semuanya itu hanya karena penyertaan Allah. Sebab Allah itu setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita sendiri. Mari kita naikkan pujian Kau Tetap Allah.
Oke, teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah menyertai kami, memberikan kami kesehatan sampai detik ini Tuhan. Tuhan, sekarang kami menyadari bahwa kalau kami ada duduk Tuhan di depan laptop atau di depan HP kami Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu. Engkau yang mengundang kami, Engkau yang menyentuh hati kami sehingga kami bisa datang Tuhan untuk beribadah bersama-sama, bahkan sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja kepada setiap kami, berikan kami konsentrasi Tuhan, dan biarlah Tuhan firman-Mu, isi hati-Mu sore ini yang akan kami dengarkan, biarlah itu bisa mengubahkan hidup kami dan kembali semakin membuat kami mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan. Terima kasih, kami serahkan waktu ke depan ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, teman-teman semuanya, selamat sore. Sore, Kak. Oke, ada yang bisa buka kamera lagi nggak selain Cia sama Ko Indra? Yang selalu setiap minggu dengan setianya membuka kamera. Kan kita udah lama lah ya, nggak ketemu gitu ya. Ada yang buka lagi nggak? Nah, teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi Kak Siska mau ajak dulu setiap kita untuk buka kitab Markus. Markus 10, ayat 17 sampai ayat ke yang 27 kita baca ya. Tunggu, aku lupa share screen. Sebentar ya. Oke. Ini kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan lah ya. Oke, kita baca dari ayat 10, Markus 10 ayat 17 sampai 31. Nah, teman-teman, Kak Siska minta bantuan ya sama teman-teman yang lain. Oke. Nah, teman-teman, saya minta ayat 17 sampai ayat 18, minta tolong dengan kasih Angel bacain ya. 17 sampai 18. Terus 19 sampai 20 minta dengan kasih Cia ya. Terus tadi berapa ya? 17, 18, 19, 20, 21 sekarang ya. 21 sampai 22 minta tolong siapa lagi ya yang hadir ya? Sebentar. Johana ya, Jo. Bacain ayat 2 berapa tadi ya? 21 sampai 22. Terus ayat 23 sampai 24 minta tolong Johannes ya bacain. Oke. 22 tadi 21 22 23 24 25 26 sampai 27 minta tolong siapa ya lagi ya? Rere deh. Rere bacain ya, Re. Bisa? Ayat 25 sampai 27 ya. Oke, silakan teman-teman bacain ya. Dari Angel. Markus 10 ayat 17. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, dia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya.
Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan surga." Murid-muridnya tercegang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah." Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Oke, thank you teman-teman ya yang sudah bantuin Kak Siska bacain ayat-ayat ini. Nah, teman-teman, hari ini tema yang diberikan ke Kak Siska dan teman-teman semua juga sudah lihat ya di Instagram ya, judulnya adalah World Riches or Kingdom of Heaven. Nah, teman-teman, kita main jujur-jujuran dulu lah ya, sebelum kita bahas ayat-ayat ini, kita mau main jujur-jujuran ya teman-teman ya. Kak Siska mau minta teman-teman jujur gitu ya, kalau disuruh pilih ini atau itu, teman-teman pilihnya yang mana gitu ya. Jangan karena karena kita ikut ibadah SLC gitu ya, jadi kita harus rohani hari ini gitu ya, jadi pilihnya yang bagus-bagus gitu ya. Nah, oke, kita main jujur-jujuran ya teman-teman ya, semuanya ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman nih disuruh pilih antara ini, mobil Alphard lah ya ini ya, sama mobil sport ini, teman-teman mau pilih yang mana? Boleh kasih reaction gitu ya, atau teman-teman boleh chat di kolom chat gitu ya, teman-teman pilih yang kiri atau yang kanan gitu. Kalau Jojo pilih yang mana, Jo? Yang kiri apa yang kanan, Jo? Johana. Kayaknya nggak dua-duanya deh. Wow, kamu nggak pilih dua-duanya, oke. Kalau Ko Indra pilih yang mana kok? Kalau Koko disuruh pilih ini kok? Yang kiri, mobil keluarga soalnya. Oh iya, bisa ya, bisa dia mengerti muat banyak ya, oke. Kalau Dilan, pilih yang mana Dilan? Kalau disuruh pilih? Banyak orang. Yang mana? Yang kiri. Oh yang kiri, sama kayak Ko Indra. Iya. Oh, oke. Wah, hati kalian tuh hati-hati sosial ya, mau menampung banyak orang gitu ya. Kalau Jessica, mau pilih yang mana Jess? Kalau kamu disuruh pilih? Kiri, Kak. Yang banyak orang juga, yang Alphard ini? Iya. Oke, baiklah. Stacia, pilih yang mana Stacia? Sama, Kak, yang kiri juga. Oh iya, aduh hati Fania kalian. dong, Fania ada di kolom chat. Mana? Fania apa? Pilih kanan, mobil jomblo. Oke, baiklah. Sip. Nah, kalau yang ini teman-teman, ayo ya pilih iPhone atau Android. Kalau Kirin pilih mana kalau misalnya disuruh pilih? Dua-duanya. Nggak ada dua-duanya. Jangan serakah kamu ya. Pilih yang salah satu aja. Kamu pilih yang mana, Ker? Yang iPhone. Yang iPhone. Oke. Kalau Queen pilih mana kalau disuruh pilih? Queen? Pilih Alkitab ya. Belum ada pilihannya kok. Kalau Darren pilih mana kalau disuruh pilih ini? Kanan. Oke. Catherine? Kathy, pilih yang mana, Kat? Android, Kak. Oh, Android ya. Oke. Sip. Nah, kalau ini teman-teman, Blackpink sama apa sih ini? ITZY ya benar kalau nggak salah. Fania pilih yang mana, Van? ITZY. Oh, ITZY. Oke, kita tanya yang cowok-cowok ya. Anugrah pilih yang mana? Blackpink atau ITZY? Jelas ITZY dong. Oh, kalian banyak suka ITZY ya? Oke. Kalau Rere pilih yang mana, Re, kalau kamu disuruh pilih? Nggak tahu duluan.
Mending Nggak dua-duanya. Atau janjian kamu nggak tahu dua-duanya ini, Re? nggak tahu dua-duanya. Oke. Nggak apa-apa. Kalau Dilan disuruh pilih yang mana, Dilan? Tahu juga yang mana. Kamu nggak tahu juga Blackpink sama ITZY, Dilan? Nggak suka nengok kayak Oh, gitu. nggak suka. Oke, nggak apa-apa. Anak yang baik memang ya. Caca pilih yang mana, Caca? Bingung. Kalau disuruh pilih, kamu pilih yang mana? ITZY deh. ITZY. Kalau Ko Indra? Saya ITZY, saya pengikut ITZY. Oh, banyak yang suka ITZY ya. Oke. Soalnya lagunya bagus. Oke. Sip. Kalau ini teman-teman, BTS sama NCT Dream ini ya kalau nggak salah. Kalau pecinta, kalau Johanna pilih yang mana, Jo? Kalau kamu suruh pilih. Nggak kenal. Nggak kenal? Kamu nggak kenal BTS dan NCT? Nggak. Berarti lumayan sedikit gaul aku lah ya, sedikit ya. Setidaknya tahu lah dunia-dunia beginian gitu ya. Oke, Angel, kamu pilih yang mana, Angel, kalau kamu disuruh pilih? BTS. Oke ya, teman-teman. Sip. Nah, kalau ini teman-teman, antara main game sama baca Alkitab, teman-teman pilih yang mana? Caca, oke. Kalau ini jawab jujur ya, kalau siapa ya, teman-teman bisa tulis di kolom chat gitu ya. Teman-teman lebih gampang gitu ya, memilih baca Alkitab atau main game. Oke. Biar cepet gitu ya, Kak Siska nggak tanyain satu-satu. Silakan tulis di kolom chat. Main game, Maria, oke. Main game, Dilan, oke. Saya menghargai kejujuran teman-teman. Silahkan. Cuma Maria dan Dilan yang jawab. Gak apa-apa loh. Game. Lebih sering makan. Rere. Dua-duanya, oke. Lebih sering kanan. Oke. Main game, C, oke. Iya ya, lebih gampang ya memangnya main game gitu ya. Karena enak gitu ya, menikmati gitu. Nah, teman-teman kalau yang ini disuruh pilih gitu ya teman-teman nih, misalnya dikasih rumah, harta, emas, uang, banyak banget rumah bahkan kayak istana gitu ya, sama mengikut Yesus atau misalnya kita dekat-dekat Tuhan Yesus berdoa saat teduh gitu ya, teman-teman milih lebih gampang gitu ya, atau lebih cenderung suka pilih yang mana? Silakan di kolom chat. Jujur aja nggak apa-apa kok, Kak Siska ya nggak bakalan mengikuti Yesus karena harta itu kan hanya buah dunia. Oh, rohani sekali. Thank you, Caca. Ayo teman-teman yang lain. Kanan C, oke. Ikut Tuhan, oke. Yakin Dilan, kamu dikasih rumah loh, istana gitu. Ada emas pula, ada uang lagi, ada mobil lagi. Ya, mau ikut Tuhan aja deh. Oke, Dilan ikut Tuhan aja deh. Aduh, memang anak baik anak ini ya. Ada lagi teman-teman. Ayo teman-teman pilih yang mana? Natalia, mengikuti Yesus, kebahagiaannya selamanya, kalau harta sementara. Ko Indra jawaban anak-anak SLC ini bagus-bagus ya. Oke. Ada lagi yang mau jawab? Ikut Tuhan, Kak. Rumah nggak muat pas di peti nanti. Benar. Rumah nggak bisa masuk ke dalam peti ya. Benar. Ada lagi teman-teman? Oke deh, kalau gitu ya. Terima kasih partisipasi dari teman-teman semua ya. Nah, teman-teman, terkadang memang begini ya, sering kita dapat ya, lebih mudah gitu ya, bukankah lebih mudah gitu ya memilih
membeli hal-hal dari dunia ya, yang memberikan kita kenikmatan daripada mengikuti perintah Tuhan. Terkadang di dalam kehidupan kita kayaknya lebih gampang tuh pilih itu tuh yang asik-asik gitu ya, yang enak-enak gitu, yang nggak bikin pusing, yang nggak bikin ribet gitu ya, daripada harus memilih misalnya ikut perintah Tuhan, baca Alkitab, saat teduh, berdoa gitu ya, udah kayak males gitu, udah kayak bosen gitu ya, mending aku main game aja deh gitu sama teman-teman, lebih enak gitu. Terkadang kita lebih mudah teman-teman memang ya memilih hal-hal yang memberikan kita tuh kenikmatan atau keuntungan yang lebih banyak daripada mengikuti perintah Tuhan. Nah teman-teman, kisah yang tadi kita baca ya, itu kan dimulai dari sebenarnya satu pertanyaan yang penting gitu ya. Ketika ada seseorang yang datang berlari-lari kepada Tuhan dan menanyakan hal ini nih. Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, teman-teman, kita selidiki dulu ya, siapa sih seseorang itu gitu ya, karena di dalam Markus yang kita baca itu tidak menyebutkannya secara spesifik gitu ya. Tapi teman-teman, kalau teman-teman lihat di Matius 19 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ayat yang ke-22 itu disebutkan di situ bahwa orang itu adalah seorang yang muda gitu ya, seseorang yang muda gitu. Bahkan di Lukas dikatakan bahwa di Lukas 18 ayat 18 dia itu adalah seorang pemimpin teman-teman. Jadi udah seorang pemimpin, jadi ibaratnya kayak pemimpin yang muda gitu ya, masih muda gitu. Nah teman-teman, dia itu datang ya berlari-lari mendapatkan Tuhan Yesus sambil bertelut di hadapannya gitu ya. Tadi kita baca ayat 17. Nah teman-teman, berarti kalau kita baca ya dari ayat 17 ini berarti orang ini sungguh-sungguh dong ya, serius gitu datang sama Tuhan Yesus. Benar nggak? Karena gini, ibaratnya kita nih ya, kalau kita lihat nih presiden gitu misalnya datang gitu ya, kita lari-lari gitu ya, tergesa-gesa, pengen lihat dia gitu. Berarti kita menganggap orang itu penting gitu. Daripada misalnya ada presiden lewat, kita santai-santai aja. Terus misalnya si Caca, ayo kasih kita lari gitu. Enggak, aku mau jalan santai aja, udah kamu duluan aja gitu. Mungkin buat Caca itu penting, tapi kalau saya jalan santai gitu ya, nggak berlari gitu, berarti itu orang nggak penting gitu, nggak terlalu penting buat saya gitu. Tetapi pemuda ini teman-teman, dia itu lari-lari gitu ya, tergesa-gesa untuk mendapatkan Tuhan Yesus. Berarti dia benar-benar sungguh-sungguh menganggap Tuhan Yesus itu penting sehingga dia tuh berlari gitu. Nah teman-teman, dia mau datang kepada Tuhan Yesus ya, walaupun dia seorang pemimpin. Dia pemimpin teman-teman, tapi dia rendah hati gitu ya. Dia bertelut gitu. Ketika udah sampai di depan Tuhan Yesus, dia bertelut gitu. Nah, kalau kita bertelut gitu ya, berlutut gitu di depan seseorang, itu kan berarti kita tuh menghargai orang itu ya. Kita menghormati gitu ya. Kita menganggap orang itu lebih di atas kita, yang pantas gitu, kita berlutut gitu di depannya gitu. Nah sama teman-teman, dia rendah hati. Dia berarti orang muda ini tuh kenal Tuhan Yesus ya, dia menghormati, dia memberikan penghargaan gitu. Dia sungguh-sungguh mau datang belajar kepada Tuhan Yesus gitu. Bahkan dia memanggil Tuhan Yesus itu tuh guru yang baik gitu ya. Nah berarti dia mengakui dong bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah gitu. Dia mengenal Tuhan Yesus sebenarnya gitu ya. Makanya kenapa dia sebut Tuhan Yesus itu adalah baik gitu, guru yang baik gitu ya. Nah, Tuhan Yesus juga sudah bilang bahwa tidak ada yang baik selain Allah saja gitu. Nah, teman-teman, seorang pemuda gitu ya, seorang muda gitu ya, yang datang sama Tuhan Yesus, dia sudah pemimpin, dia tuh rendah hati, dia kenal Tuhan Yesus gitu ya. Terus dia memberikan pertanyaan yang sangat penting teman-teman ke Tuhan Yesus ya, guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Nah teman-teman perhatikan ya. Ini adalah pertanyaan yang sangat penting, teman-teman. Sangat-sangat berbobot. Dan ini menyangkut hal-hal yang rohani, yang kekal gitu.
dia datang ke Tuhan Yesus tuh nggak tanya tentang hal-hal duniawi gitu. Misalnya, Tuhan Yesus gimana sih untuk memperbanyak hartaku? Tuhan Yesus gimana sih caranya saya investasi? Tuhan Yesus gimana sih caranya dan segala macam gitu untuk hal-hal duniawi gitu. Kalau kita baca teman-teman di Alkitab, banyak orang yang datang sama Tuhan Yesus itu tuh minta disembuhin lah, minta diberkati, banyak yang minta mujizat gitu kan. Nah, pas Kak Siska baca nih orang datang-datang gitu ya, wah hebat kali, keren kali, dia langsung nanya to the point, hal yang sangat-sangat amat teramat penting. Gimana caranya supaya saya memperoleh hidup yang kekal? Ini rohani banget teman-teman gitu ya. Dan ini pertanyaan ditanyakan kepada orang yang paling tepat gitu ya, yang paling pantas untuk menjawab pertanyaan ini. Karena dia sendirilah jalan kebenaran dan hidup gitu ya. Orangnya pas gitu, dia tanyanya hal yang pas dan tanyanya kepada orang yang benar lagi, yang tepat lagi. Karena jalan keselamatan untuk memperoleh hidup yang kekal itu tuh hanya melalui Tuhan Yesus. Dia nanyanya tuh udah pas banget gitu ya. Nah teman-teman, pertanyaan ini diajukan juga, dia tuh maksudnya baik gitu ya, bukan untuk sekedar mencobai Tuhan Yesus. Teman-teman kalau kita lihat di Lukas 10 gitu ya, kalau teman-teman bisa buka lagi Alkitabnya ya, Lukas 10 teman-teman ayat yang ke-25, pertanyaan ini tuh pernah juga diajukan gitu ya, Lukas 10 ayat 25, Kak Siska bacain ya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, teman-teman kita perhatikan ini ya, beda ya. Kalau yang tadi pemuda ini, seorang muda ini tuh dia bertelut di depan Tuhan Yesus, nanya dengan baik gitu ya, bukan untuk mencobai Tuhan Yesus. "Guru yang baik, apa yang harus kulakukan?" gitu ya. Kalau yang ini, yang di Lukas teman-teman, ahli Taurat itu tuh berdiri, bukan posisi yang sama seperti yang dilakukan anak muda ini ya, berdiri dan dia untuk mencobai Tuhan Yesus teman-teman. Wah, berarti maksudnya gini, poin yang Kak Siska mau tekankan di sini adalah dia ini udah oke gitu ya, oke banget gitu. Bahkan teman-teman, ketika Tuhan Yesus menjawab begini ya, jangan membunuh, jangan mencuri, dan segala macam, hormatilah ayah ibumu gitu. Orang muda ini menjawab, semuanya itu sudah kuturuti sejak masa mudaku. Wah, berarti dia bukan cuma pemimpin rendah hati, tapi dia juga orang yang taat sebenarnya teman-teman. Dia taat, dia ikuti itu semua aturan-aturan Tuhan gitu ya. Hanya satu kurangnya teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan ya, kisah ini tuh udah orangnya baik gitu ya, datang ke Tuhan Yesus, nanya pertanyaannya yang berbobot, terus nanyanya kepada orang yang tepat lagi ya. Wah, seolah-olah kalau kita perhatikan alur ceritanya teman-teman, kayaknya ada suatu pengharapan di sana ya. Kayaknya endingnya itu tuh bakalan sesuatu yang mengembirakan, yang membuat sukacita gitu. Karena semuanya udah baik gitu ya. Pas gitu. Tapi teman-teman ternyata enggak ya. Pas Tuhan Yesus bilang, cuma satu kurangmu, pergi, juallah ya, juallah apa yang kau miliki dan berikan itu kepada orang-orang miskin gitu ya, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Setelah Tuhan Yesus bilang cuma satu kurangmu gitu, jual hartamu, kasih ke orang miskin. Nah, responnya seperti apa teman-teman? Ternyata setelah mendengar perkataan itu jadi kecewa ya, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Wah, ironis sekali ya teman-teman. Maksudnya dia tuh udah sungguh-sungguh lari-lari datang ke Tuhan Yesus, pertanyaannya udah benar, sikap hatinya udah benar, dia rendah hati, dia menghormati Tuhan, dia kenal Tuhan Yesus. Pertanyaannya juga ya benar-benar sungguh-sungguh, dia nanyanya juga ke orang yang udah tepat gitu ya. Tuhan Yesus sendiri loh yang jalan keselamatan itu, dia udah nanya langsung ke Tuhan Yesusnya sendiri. Pas sudah dijawab, ternyata dia pulang bukan dengan suatu sukacita atau pengharapan yang besar dengan merayakan imannya, tapi ternyata dia pulang dengan kecewa dan sedih karena dia terlalu punya banyak harta dan dia nggak rela untuk menjual semuanya
demi ikut Tuhan Yesus. Ironis ya, orang muda ini tuh nggak bisa berpisah dengan hartanya. Dia nggak sanggup tuh mengikuti perintah Yesus ya. Dia lebih mementingkan hartanya, teman-teman, daripada mengikut Tuhan Yesus gitu ya. Kalau kita bayangkan, waduh, kalau kita punya rumah banyak, mobil banyak, HP banyak, iPhone pula gitu ya, terus disuruh jual semuanya demi ikut Tuhan Yesus. Nah, itu rasanya gimana gitu ya. Tapi ya dia sedih gitu ya, secara manusiawi gitu ya teman-teman. Dia sedih, dia pulang kecewa. Nah, dia tuh nggak sanggup tuh mengikuti perintah Tuhan Yesus. Dia lebih mementingkan hartanya daripada mengikut Tuhan. Nah, anak muda ini gagal teman-teman ya, memahami bahwa sebenarnya ada harta atau kebahagiaan yang sejati yang akan dia dapatkan di surga, yang tentu saja teman-teman nggak sebanding dengan harta yang dia tinggalkan gitu ya. Dia gagal nih memahami bahwa kalau kamu ikut Tuhan Yesus tuh ya, kamu tuh masuk kerajaan surga, itu harta yang kamu dapatkan itu tidak akan sebanding dengan mobil-mobilmu, dengan kambing lembumu, dengan kebunmu, dengan apapun uang yang kamu ini kan, yang kamu tinggalkan itu nggak akan sebanding. Karena ketika kamu dalam kerajaan surga dengan Allah, kamu bisa menikmati semua kekayaan Tuhan gitu ya. Kamu akan bahagia selamanya gitu, nggak akan tertandingi gitu. Tapi ternyata dia lebih mementingkan hal-hal yang di dunia yang sementara. Dia gagal memahami bahwa ketika kamu pilih Yesus, mengikut Tuhan Yesus, sebenarnya disitulah kamu mendapatkan harta yang paling berharga yang tidak bisa tertandingi dengan apapun teman-teman. Nah, mampukah memangnya harta itu sanggup memberikan kita kehidupan yang kekal? Enggak loh teman-teman. Jangankan hidup yang kekal ya teman-teman ya, memberikan kita kesehatan, kebahagiaan saja tuh enggak loh, enggak sanggup loh. Banyak orang yang punya harta, posisinya udah enak gitu ya, sekolahnya lancar, papa mamanya kaya, tapi tetap dia merasa enggak bahagia teman-teman. Banyak sekali orang yang berkecukupan gitu ya, tapi dia selalu merasa kok saya nggak bahagia ya, padahal saya punya semuanya gitu. Harta itu nggak bisa teman-teman, nggak bisa memberikan kita kebahagiaan sejati teman-teman. Nah teman-teman, kita lihat ya, kemudian setelah itu Tuhan Yesus memandang ya murid-muridnya dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang, bukan beruang ya teman-teman ya, beruang masuk ke dalam kerajaan sorga gitu. Nah, Kak Siska menggarisbawahi kata memandang. Ketika kita ngomong sama orang, terus kita pandang orang itu, berarti kita mau menekankan gitu ya. Kita mau meminta perhatian orang itu. Berarti ini adalah sesuatu yang penting nih, yang aku mau katakan gitu ya. Kamu perhatikan ya dengan baik-baik, kamu perhatikan gitu ya dengan sungguh-sungguh gitu. Alangkah sukarnya orang yang punya uang banyak masuk kerajaan Allah. Nah, kalau dengar kayak gini kan murid-muridnya tuh gempar ya teman-teman. Waduh, terus kalau kayak begitu, kalau susah kayak begitu, siapa dong yang bisa masuk kerajaan Allah? Jangankan orang kayak yang tadi itu, kita pun juga kayaknya susah dong kalau kayak begitu gitu ya. Jadi cuma orang miskin aja misalnya bisa masuk kerajaan Allah. Aduh, susah banget kalau kayak gitu ya. Nah, tapi Tuhan Yesus kembali memandang ya mereka dan berkata, bagi manusia itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Nah, teman-teman, ketika kita mengikuti ya perintah Tuhan Yesus, ketika kita ikut Tuhan Yesus, teman-teman, baik itu kaya, baik itu miskin, baik itu pejabat, baik itu kita masih mahasiswa ataupun juga masih siswa, masih sekolah, teman-teman, kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Kita bisa menikmati kehidupan kekal itu nanti. Bukan karena kita punya harta gitu ya, bukan karena kita seolah-olah perbuatan baik kita oke gitu ya, tetapi satu aja, Tuhan Yesus, teman-teman ya. Memang ketika kita memikirkan gitu ya, siapa yang akan masuk kerajaan Allah gitu ya, kan kita semua orang berdosa. Mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Kan orang berdosa semuanya
gitu. Terus siapa dong ya? Memang kalau dipikir secara manusia mustahil, teman-teman, mustahil kita bisa mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Tetapi mungkin terjadi, teman-teman, karena pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi segala sesuatu yang tidak mungkin dalam pikiran manusia yang sangat terbatas ini, itu mungkin bagi Allah, karena Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas, teman-teman. Dia punya segala macam cara, Tuhan, itu untuk menjadikan segala sesuatu yang indah terjadi dalam kehidupan kita ketika kita memilih untuk tetap setia ikut Tuhan Yesus. Jangan sampai, teman-teman, kita gagal seperti anak muda yang tadi ini ya. Dia lebih mementingkan hal-hal yang memberikan dia kenikmatan sesaat di dunia ini daripada Tuhan Yesus gitu. Teman-teman, ketika kita memilih ikut Tuhan daripada hal-hal duniawi, kita akan ada banyak hal-hal tuh yang bisa kita dapatkan gitu ya, yang mungkin sebelumnya kita nggak pernah terpikirkan, tetapi kita bisa mendapatkannya. Bahkan, teman-teman, ada perubahan hidup yang akan terjadi ketika teman-teman tetap memilih ikut Tuhan. Nah, teman-teman, sedikit cerita ya. Ketika Kak Siska dulu sudah kerja ya, udah hampir 5 tahun kerja, udah enak, dapat gaji enak gitu ya. Terus dapat panggilan gitu ya, merasa terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan, itu tuh pergumulannya hampir setahun. Karena apa? Kak Siska mikir, kalau jadi hamba Tuhan, sekolah lagi di sekolah Alkitab, seminari, berarti Kak Siska kan udah nggak punya gaji lagi per bulan gitu ya, udah nggak kerja gitu. Ya, gimana dong ya? Terus habis itu nanti kalau jadi hamba Tuhan nanti pendapatannya nggak seperti yang aku dapatkan sekarang gitu ya. Banyak perbandingan gitu ya, maksudnya kalau aku masuk seminari Alkitab, ya hidupku tuh nggak akan seenak sekarang gitu. Itu pergumulan yang panjang gitu ya, dan mungkin Ko Indra juga mengalami hal itu gitu ya, ketika kita memutuskan untuk benar-benar menyerahkan diri full time gitu ya, jadi hamba Tuhan. Banyak hal-hal yang menggoda gitu ya, Ko Indra ya, banyak hal tuh yang kayak diperbandingkan gitu. Tapi teman-teman, ketika dan sempat goyah gitu, iya deh nggak usah gitu ya, jadi hamba Tuhan, aduh nggak ada duit gitu. Tapi kalau aku kerja, tetap kerja seperti sekarang, wah bisa jadi orang kaya gitu ya. Nah, teman-teman, tapi tetap nggak damai sejahtera, dan akhirnya dengan pergumulan yang panjang, yang berat gitu, Kak Siska memutuskan ya udah deh, ikut Tuhan aja. Saya mau menyerahkan diri sepenuhnya, totalitas untuk menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan. Dan Kak Siska masuk di saat, teman-teman tahu nggak? Ketika Kak Siska memutuskan memilih masuk saat, teman-teman, semua hal yang Kak Siska khawatirkan sebelum masuk saat, itu nggak ada satupun yang terjadi. Nggak. Bahkan di dalam anugerah Tuhan, kok bisa aja tercukupi semuanya, kok bisa aja bahkan berlebih, Kak Siska masih bisa bagi-bagi, cukup semuanya, teman-teman. Nggak ada yang terjadi hal yang Kak Siska khawatirkan gitu, nggak ada. Tuhan pelihara sedemikian rupa, teman-teman. Bahkan hidup Kak Siska semakin berubah. Lihat teman-temannya, kita memilih Tuhan Yesus, hati kita terpikat oleh Tuhan Yesus, hidup kita, pola pikir kita juga ikut diubahkan, teman-teman. Ikut diubahkan pola pikir kita, gaya hidup kita, apa yang kita anggap penting, apa yang kita prioritaskan, semua itu berubah, teman-teman. Yang dulu Kak Siska sangat prioritaskan, sekarang beda, enggak lagi, bukan itu yang prioritas sekarang gitu. Kalau dulu mikirin pendapatan per bulan gitu ya, sekarang tuh mikirin setiap bulan, aduh pelayananku udah maksimal belum ya, apalagi ya yang Tuhan pengen aku kerjain gitu ya. Kayaknya beda, teman-teman. Kalau dulu tuh kalau dapat pendapatan yang kecil gitu ya, kayak sedih kali gitu. Sekarang teman-teman yang bikin sedih itu tuh kalau misalnya, kok saya gagal ya melakukan kehendak Tuhan, kok saya jatuh ya dalam dosa, kok saya nggak memperhatikan si A, si B, kok dia bisa jatuh dalam dosa, kok aku nggak bisa dampingin ya, kenapa ya gini-gini gitu. Beda gitu. Hal yang kita anggap penting,
Itu beda teman-teman, pola pikir kita tuh beda gitu. Dan hidup kita semakin diubahkan serupa dengan siapa yang kita ikuti dan kita teladani gitu. Jadi kalau teman-teman benar-benar mau ikut Tuhan Yesus, ikutlah secara totalitas, jangan setengah-tengah teman-teman. Maka teman-teman, hidup teman-teman itu akan ditransformasi, diubahkan seturut dengan apa yang dia mau gitu ya. Nah teman-teman, kalau sekarang kita kan udah bahas nih ya, kalau sekarang Kak Siska kembali nanya nih ke teman-teman gitu, pilih baca Alkitab, menyiapkan waktu 5 menit, 10 menit setiap hari baca Alkitab, atau main game. Teman-teman pilih yang mana sekarang? Tetap main game kah? Teman-teman pilih yang mana sekarang? Bisa di kolom chat. Baca Alkitab. Oke. Thank you ya, Tange. Nah, teman-teman, terakhir ya. Yesus itu sumber segalanya, teman-teman ya. Termasuk sumber kebahagiaan dan kekayaan. Gitu ya. Jadi kalau kita mau sukacita, kita mau bahagia, deket-deket lah. Deket-deket lah gitu ya, sama sumbernya gitu ya. Nah, teman-teman, jika kita memiliki Yesus di dalam hidup kita, dan jika kita benar-benar mengikuti Dia, maka sebenarnya teman-teman, kita sudah memiliki harta yang nggak ternilai harganya, yang tidak ada bandingannya di dunia ini. Karena Yesuslah harta yang tak tergantikan itu, teman-teman. Jadi ketika teman-teman jadi anak Tuhan, ikut Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus, teman-teman sadarilah bahwa teman-teman sudah punya harta yang tak ternilai, yang orang lain tidak bisa miliki, kecuali Tuhan Yesus sendiri memberikan anugerah itu kepada teman-teman. Jadi jangan sia-siakan teman-teman. Hargai anugerah itu, hargai pemberian itu dari Tuhan gitu ya, dengan hidup benar-benar ikut Dia gitu teman-teman. Nah, miliki dan ikutilah Yesus, maka hidupmu akan diubahkan. Percayalah teman-teman, percaya deh. Kalau teman-teman mau berubah, mau hidupnya seperti Tuhan Yesus, karakternya seperti Tuhan Yesus, nggak ada cara lain, ikuti, teladani Dia gitu ya teman-teman. Ikuti kehendak Tuhan, maka teman-teman akan terpesona tuh dengan karya-karyanya dalam hidup teman-teman. Teman-teman akan terkesima sendiri mengalami, loh kok Tuhan baik ya, kok bisa begini ya, tadinya nggak terpikir jadi kok begini, dan segala macam banyak karya-karya Tuhan yang bisa teman-teman alami sendiri dalam hidup teman-teman ketika benar-benar sungguh-sungguh teman-teman komit mau ikut Tuhan Yesus, tidak setengah-setengah gitu ya, karena kita nggak bisa mengabdi kepada dua tuan gitu ya, satu kepada Tuhan, satu kepada mamon atau harta di dunia, nggak bisa. Makanya tadi kan dalam cerita ini Tuhan Yesus bilang apa? Pilih gitu, memang kita harus pilih gitu teman-teman, kita nggak bisa. Tapi kalau misalnya dalam kehidupan kita mengikut Tuhan Yesus, kita diberikan kekayaan yang berlimpah dari Tuhan, ya puji Tuhan gitu. Tapi itu bukan suatu hal lagi yang penting. Itu bonus dari Tuhan, itu bukan segala-galanya gitu. Tetapi Tuhanlah segala-galanya, teman-teman. Jadi, teman-teman, mari kita sama-sama belajar lebih bersungguh-sungguh lagi untuk ikut Tuhan. Ikut apa kehendak Tuhan. Ya, teman-teman akan melihat karya-karyanya yang begitu indah dalam diri teman-teman. Oke, teman-teman, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, ya Tuhan, Tuhan, setiap jari Tuhan, biarlah benar-benar bisa kami hidupi dalam kehidupan. Oke teman-teman, tadi udah doa, pas doa tadi jaringanku jelek kali ya, jadi langsung menghilang. Oke, lanjut aja, tadi aku udah doain teman-teman kok.
Teman-teman, saatnya kita memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui scan QR Code, atau bisa juga mentransfer melalui nomor rekening gereja kita. Mari kita berdoa untuk persembahan ini. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas berkat yang Kau berikan hingga hari ini. Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan yang telah Kau sampaikan melalui kasih Tuhan. Biarlah kami dapat mengikuti seturut ajaran-Mu Tuhan. Bapak, kiranya persembahan kami ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, teman-teman, mari kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih juga untuk menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau yang mampukan setiap kami untuk melakukan firman Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan Kau sertai setiap anak-anak SLC di dalam studi mereka. Tuhan juga sertai, berikan mereka juga perlindungan, kesehatan ya Tuhan. Biarlah semuanya bisa selalu aman di dalam tangan Tuhan. Dan teman-teman, mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, Yesus Kristus, dan persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai teman-teman selalu dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Oke, teman-teman, pengumumannya dari Ko Indra aja ya. Thank you hari ini untuk pelayanan yang sudah dipimpin oleh Angel, memimpin kita untuk bernyanyi. Thank you juga Kak Siska yang sudah memberitakan firman Tuhan bagi kita semua. Kiranya Tuhan yang terus memberkati pelayanan kalian. Dan yang kedua, teman-teman, seperti biasa, tahun ini SLC akan membuka kesempatan bagi setiap teman-teman yang ada di SLC untuk bergabung di dalam cross ya. Jadi teman-teman di sini yang belum ikut cross, pengen buat cross baru, bisa menghubungi Ko Indra atau menghubungi Tan Getchin ya, pengurus di bidang cross ya. Jadi teman-teman nanti kami akan mengaturkan hari apa teman-teman cross dengan siapa yang akan memimpin teman-teman di dalam cross. Jadi teman-teman salah satu tempat di mana kita bisa bertumbuh bersama-sama adalah komunitas ya. Jadi cross adalah salah satu alat pendukung untuk kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan itu menjadi fokus SLC yang mendukung gereja ya. Jadi teman-teman dapat bertumbuh semakin mengenal Tuhan ya, salah satunya lewat cross. Dan ibadah juga mendukung teman-teman mengenal Tuhan. Tetapi cross teman-teman bisa masuk ke dalam another level dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi bagi teman-teman yang belum cross, ayo sudah ada wadah bagi kita untuk mengenal Tuhan, untuk mengenal diri kita, siapa kita, identitas kita, dan bagaimana Tuhan memakai kita untuk membawa orang lain mengenal Dia. Jadi kami sangat welcome teman-teman datang bergabung. Dan yang ketiga teman-teman, informasi penting, minggu depan SLC akan dilaksanakan secara on-site dan online. Jadi teman-teman yang melayani minggu depan, mohon perhatian untuk PIC, juga perhatikan untuk mempersiapkan ibadah on-site, karena kita minggu depan sudah mulai on-site. Jadi teman-teman ini perhatikan ya, jadi teman-teman sudah bisa hadir ke gereja. Dengan syarat teman-teman tetap menjaga protokol kesehatan, dan teman-teman juga menjaga diri ya. Kalau sudah tahu sakit, kita jangan datang. Kalau kita yang melayani, kita tahu kita kurang enak badan, atau ada keluarga yang sakit, kita segera kasih tahu ya. Apalagi sakitnya batuk dan flu ya. Sekarang kan gejalanya adalah batuk dan flu. Jadi teman-teman langsung inisiatif untuk memberitahu PIC bahwa teman-teman ada anggota keluarga sakit, atau teman-teman sakit, dan teman-teman akan dicarikan pelayan pengganti. Kita saling jaga karena kita mengasihi teman-teman kita yang lain. Di dalam keluarga mereka ada orang yang mereka kasihi, ada orang tua yang harus mereka lindungi. Jadi kita saling menjaga ketika melayani Tuhan.
Oke, itu saja informasi warta. Jangan lupa teman-teman be the salt, be the light for Christ. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Sampai jumpa Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Tuhan Yesus berkati semuanya. Bye-bye. Jaga kesehatan semuanya. Ya Kak. Dadah.